Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Korea Vera, NIM 19231071 dari kelas pendidikan IPA C 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi pendidikan dengan judul Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantuan Alat Peraga IPA terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas 8 di SMP Negeri 40 Padang. Proposal penelitian saya pada bagian bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebuah negara dapat dikatakan telah maju jika bangsa negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan, cerdas, bermartabat, dan memiliki daya saing yang tinggi. Pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir, untuk instruction, study, dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Hal itu berdasarkan sumber dari Joseph 1992. Kemudian, pendidikan sepanjang hidup pada hakikatnya merupakan proses komunikasi yang di dalamnya mengandung perubahan nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, baik itu terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah formal. Selanjutnya ialah identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama ialah rendahnya nilai hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 40 Padang. Kemudian yang kedua karena tidak adanya penggunaan alat peraga saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya ialah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua. Yang pertama ialah apakah terdapat perbedaan pendekatan saintifik berbantuan alat peraga dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 40 Padang. Kemudian, yang kedua ialah seberapa signifikan pengaruh pendekatan saintifik berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 40 Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama ialah untuk mengetahui perbedaan pendekatan saintifik berbantuan alat peraga dengan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 40 Padang. Kemudian yang kedua ialah untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pendekatan saintifik berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar siswa pada materi Sistem Pencernaan Manusia di SMP Negeri 40 Padang. Manfaat penelitian ini ada 4. Yang pertama ialah bagi peneliti, bagi guru, bagi peserta didik, dan juga bagi sekolah. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dan profesionalitas dalam dunia pendidikan. Kemudian bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kemudian yang ketiga, bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada materi Sistem Pencernaan Manusia. Kemudian yang keempat ialah bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemimpin dan pengelola sekolah dalam rangka memperbaiki kinerja guru secara keseluruhan untuk kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya ialah bab 2. Pada bagian bab 2, peneliti membahas mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, kemudian hipotesis penelitian. Kajian teorinya terdiri dari mengenai apa itu pendekatan saintifik, kemudian mengenai apa itu alat peraga, dan juga hasil belajar. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang secara sedemikian rupa agar siswa dapat secara aktif membangun kompetensi, sikap pengetahuan, dan juga keterampilan dalam melalui tahapan-tahapan diantaranya tahapan pendekatan saintifik. Kemudian mengenai alat peraga. Alat peraga merupakan alat bantu yang mana alat peraga ini merupakan
media pembelajaran yang mengandung atau membawa konsep dari materi yang dipelajari agar materi yang awalnya abstrak dapat konkret dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, hasil belajar. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang terbentuk, ialah hasil dan juga belajar. Hasil adalah suatu perolehan yang didapatkan dengan cara melakukan aktivitas atau melakukan usaha. Sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama ialah penelitian oleh Afriani pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 10 di SMP 1 YY Karya pada bahasan pokok alat-alat optik. Penelitian ini dilakukan di Lampung Timur. Kemudian yang kedua ada penelitian oleh Erentina pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Ekspositori Berbantuan Alat Peraga Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa kelas 8 SMPN 21 Mataram tahun pelajaran 2014-2015. Yang kemudian ada ketiga ialah penelitian oleh Asmaningrum pada tahun 2017 dengan judul Efektivitas Penggunaan Alat Peraga terhadap hasil belajar kimia dan fisika pada siswa kelas 9 SMP 1 Atap Wasur Merauke. Selanjutnya ialah ada kerangka pikir. Kerangka pikir yang di sini yang pertama ialah proses belajar mengajar di SMP Negeri 40 Padang, kemudian kemudian hasil belajar siswa, kemudian analisis faktor rendahnya belajar, yang mana yang pertama rendahnya hasil belajar siswa, kemudian yang kedua tidak adanya penggunaan alat peraga saat proses pelajaran, kemudian yang ketiga kurangnya kerjasama antar siswa di dalam kelas. Selanjutnya ialah penelitian. Penelitian ini menggunakan dua eksperimen dengan metode quasi-eksperimen design, yang mana menggunakan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan saintifik berbantuan alat peraga, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan saintifik berbantuan PowerPoint tanpa treatment. Kemudian setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan kelas kontrol dan juga kelas eksperimen ini, maka kita akan mendapatkan hasil belajar siswa khususnya pada ranah kognitif. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, kita akan melakukan uji statistik. Kemudian setelah kita melakukan uji statistik, kita akan menarik kesimpulan. Selanjutnya ialah bab 3. Bab 3 pada penelitian ini terdiri dari tempat dan waktu penelitian, kemudian metode dan desain penelitian, kemudian populasi dan juga teknik pengambilan sampel, kemudian variabel-variabel dan perlakuan penelitian, dan instrumen penelitian. Selanjutnya ialah teknik analisis data dan juga hipotesis statistiknya. Pada bagian bab 3, penelitian ini menggunakan pendekatan yang merupakan pendekatan kuantitatif. Adapun metode yang digunakan ialah metode quasi-eksperimen design. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini menggunakan siswa kelas 8A dan juga kelas 8B. Nah, selanjutnya dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose type sampling, yang mana purpose type sampling ini adalah pemilihan sekelompok sampel didasarkan atas adanya tujuan tertentu berdasarkan Ridwan pada tahun 2018. Selanjutnya, pada penelitian ini mengandung dua variabel, yaitu variabel bebas atau X-nya ialah pendekatan saintifik berbantuan alat peraga, kemudian variabel terikat atau variabel Y-nya ialah hasil belajar siswa. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes berupa lembar tes objektif yang terdiri dari 20 butir soal yang disusun berdasarkan indikator kurikulum 2013 pada pokok bahasan sistem pencernaan manusia. Untuk teknik analisis data yang dilakukan ialah yang pertama ialah uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, dan yang ketiga ada uji hipotesisnya.
Nah, selanjutnya ialah hipotesis statistik. Hipotesis statistik di sini merupakan menggunakan uji tes T, yang mana ada HA dan juga ada HO. Untuk HA yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 40 Padang. Kemudian untuk HANAL-nya, yaitu tidak terdapat pengaruh pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 40 Padang. Kemudian setelah kita melakukan uji tes T dengan terhitung antara HA dan H0, maka kita akan melakukan uji korelasi Pi. Kemudian setelah kita melakukan uji korelasi Pi, barulah kita akan mendapatkan hasil dari penelitian ini, sehingga dengan adanya hasil kita dapat menarik kesimpulan apakah pengaruh pendekatan saintifik berbantuan alat peraga ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 40 Padang. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.